guys. Ternyata kita hidup dengan orang, bersosialisasi dengan orang, tapi itu sesuatu yang memang kita perlu berjiwa besar, konsep yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Oke guys, kembali lagi bersama saya Ibrahim Nur Alim di channel Opmis Official. Kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai kepribadian seseorang. Insya Allah guys, ketika Anda bisa membaca, mengetahui kepribadian seseorang gitu kan, mengetahui, memahami karakter seseorang, insya Allah Anda tidak akan susah untuk menjalin hubungan baik dengan siapapun. Nah, insya Allah kali ini saya akan sedikit membahas tentang itu. Untuk itu Anda fokus ya, kita belajar bersama. Dan juga jangan lupa sebelum saya melanjutkan channel konten kali ini, jangan lupa subscribe, like, and share ya, agar banyak teman-teman kita yang menambah lagi wawasannya, yang terus belajar lagi bersama kita semuanya. Ya, jangan lupa subscribe, like, and share. Baik guys, jadi saya terinspirasi dari sedikit cerita mungkin ya. Sebelum saya membahas atau menjelaskan mengenai konten kali ini, saya sedikit mungkin sedikit teringat ya, dan memotivasi. Ternyata kehidupan di dunia itu atau di lapangan itu tidak semanis atau seenak yang kita bayangkan guys. Ternyata lapangan itu keras sekali guys. Ternyata kita hidup dengan orang, bersosialisasi dengan orang itu sangat keras sekali. Nah, disitulah kita belajar bagaimana ya memahami karakter seseorang, bagaimana memahami kepribadian seseorang. Mohon maaf nih guys, saya suaranya lagi ada agak enak ya, mohon maaf. Nah, di situ kita akan terus guys mempelajari ya, ataupun memahami karakter-karakter orang di lapangan bagaimana. Jangan sampai guys gini, kita terpancing oleh karakter-karakter yang emang tidak mengenakan dalam hati kita. Sebetulnya itu ya hal-hal biasa gitu, karena ya emang karakter orang-orang itu tidak mesti sama dengan kita. Dan sesuatu yang tidak sama dengan apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan, ya pasti itu merasa ya tidak enak, tidak nyaman dengan diri kita gitu kan. Tapi itu sesuatu yang emang kita perlu berjiwa besar untuk tetap dingin, bersikap dingin, untuk tetap santai, untuk tetap bisa menyikapinya dengan cara dewasa. Itu tentu saja memiliki tenaga atau energi yang sangat kuat untuk bersikap seperti itu. Oke guys, jadi seperti ini guys, kita dalam bisnis itu perlu yang namanya memiliki tim. Nah, tim ini fungsinya adalah untuk menyempurnakan segala kekurangan yang ada dalam diri kita, karena manusia itu tidak luput dari kekurangan. Nah, tim ini hadir adalah untuk saling menyempurnakan, untuk saling untuk saling memaksimalkan, untuk saling mengisi guys. Artinya Anda kalau misalnya membentuk ataupun lagi merintis bisnis dan Anda bekerja dengan sendiri, ya mungkin Anda bisa sukses, tapi Anda perlu begitu kerja keras yang sangat ekstra, dan juga mungkin Anda sangat membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena Anda hanya mengandalkan kerja keras ya, tidak kerja cerdas. Mungkin juga Anda memiliki strategi yang sangat kuat, tapi kalau tanpa tim, saya yakin itu sangat susah sekali untuk mencapai apa yang telah Anda agendakan atau apa yang telah Anda rinci ya. Itu sangat luar biasa guys, susahnya ya. Tapi semuanya tidak akan ada yang mustahil ya. Nah guys, jadi ini juga ada kaitannya dengan kepribadian. Nah, tim di sini tentunya kita dalam satu tim itu tidak hanya berpikir manisnya saja, tapi kita juga pasti akan yang namanya merasakan dampak negatif, dampak jeleknya. Guys, yang namanya tim itu artinya mereka memiliki cara pandang yang berbeda, konsep yang berbeda, pola pikir yang berbeda, gitu kan, gaya hidup yang berbeda, gitu kan, argumen yang berbeda, pendapat yang berbeda. Akan tetapi bagaimana caranya kita dari perbedaan itu semua kita menyatukan dalam satu tim, satu visi untuk mencapai satu tujuan yang sama guys. Nah, inilah kalau misalnya Anda bisa membaca dan bisa memahami karakter-karakter masing-masing orang, insya Allah Anda akan sangat begitu bijaksana dalam menghadapi konflik problem di lapangan ya, entah itu sikap, entah itu segala macam. Intinya Anda wajib memahami yang namanya kepribadian atau karakter seseorang guys. Oke, akan saya bahas kali ini. Jadi karakter seseorang itu dalam buku saya lupa nih guys, personal
Astagfirullah, saya lupa banget guys. Pokoknya di buku kepribadian ya, personal apa saya lupa, pokoknya itu ya, pokoknya buku kepribadian, nanti saya coba akan cantumkan juga bukunya di thumbnail ya, bukunya Personality Plus. Oke, saya ketemu akhirnya nama bukunya Personality Plus guys. Jadi ini saya berbicara itu sesuai dengan apa yang saya baca, ada referensi guys ya. Jadi saya tidak hanya begitu mengucap saja, tapi ada referensi bukunya. Nama bukunya apa, Personality Plus. Anda bisa beli juga di marketplace, e-commerce ya, bisa juga. Nah guys, jadi di buku Personality Plus itu kita atau semua orang ya dibagi dalam 4 karakter. Ada ya kalanya yaitu koleris, ada kalanya sanguinis, ada kalanya melankolis, dan ada juga pragmatis. Nah, 4 karakter ini kita harus memahami masing-masing karakter tersebut. Ya. Nah, di sini saya akan coba sedikit membahas singkat saja dari 4 karakter ini. Mungkin dari di video berikutnya saya akan detail bahas satu persatu, tapi untuk konten kali ini ya, video ini saya akan bahas secara garis besarnya dari keempat ini. Oke guys, jadi pertama koleris. Koleris itu kita harus memahami yang namanya karakter koleris. Mereka itu pekerja keras, egois, keras kepala, nggak mau kalah guys orangnya ya. Jadi kalau misalnya Anda ternyata menemukan orang yang keras kepala, tapi dia tuh pekerja keras guys, kerja keras betul gitu kan, tidak mengenal waktu, tidak mengenal lelah ya, dia tuh pekerja keras betul. Nah, dan juga dia egois ya, dan juga dia nggak mau kalah lah intinya. Nah itu orang itu koleris guys. Artinya mungkin Anda bisa memanfaatkan ya, dia untuk segi apa nih, cocoknya di posisi mana untuk tim Anda gitu kan, itu Anda bisa memanfaatkan harusnya kalau Anda paham ke arah sana. Dan juga yang kedua guys, nah ini mungkin saya akan bahas secara singkat aja guys, mungkin karena nanti pembahasan detailnya akan di video berikutnya. Yang kedua ini ada yang namanya sanguinis. Nah, orang sanguinis ini guys, ternyata orang itu penuh konsep, penuh imajinasi, tetapi mereka tuh hanya penuh pertimbangan saja, tidak ada actionnya, no action. Rata-rata orang sanguinis itu, tapi dia pandai untuk mengkonsep sesuatu hal. Tapi dia juga pandai untuk bergaul juga, pandai beliau. Mereka semua yang memiliki kepribadian sanguinis itu pandai bergaul, mudah akrab dengan orang. Yang ketiga itu ada melankolis. Nah, orang melankolis itu beliau pengen dikenal banyak orang, ya, merasa pengen beliau paling wah, dan pengen dikenal sama banyak orang. Intinya kalau misalnya ada teman Anda atau orang-orang sekitar Anda dan mereka pengen dikenal banyak orang, pansos ya kalau bahasa sekarang itu, mereka adalah kepribadian melankolis. Nah, mungkin Anda juga harus berpikir bagaimana memanfaatkan orang yang memiliki karakter melankolis. Yang keempat adalah pragmatis. Nah, pragmatis ini adalah orang yang nurut guys, nurut, terus pendiam, lalu cinta damai. Nah, orang pragmatis itu cinta damai, di apapun juga dia sabar, orangnya tenang gitu kan. Lalu dia tuh nurut kalau disuruh kerja Nah, mungkin Anda bisa menyimak ataupun mengambil kesimpulan dari keempat karakter ini. Oke guys, jangan lupa subscribe dan share ya. Mungkin Anda harus tonton video berikutnya dan berikutnya lagi, karena video ini akan saling sambung berkesinambungan. Oke guys, cukup sekian dari saya. Jangan lupa tonton video berikutnya kalau Anda pengen paham mengenai kepribadian ini. Salam sukses pengusaha muda.